Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, yes. Tepuk tangan dulu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Bagaimana kondisinya? Tidak ada yang sakit ya? Luar biasa. Nah, bagaimana ruang kelasnya bersih? Suara ibu jelas? Layar? Ya, jelas. Oke, baik. Karena semuanya sudah baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ibu minta seorang pimpin kita dalam doa. Terima kasih, Lina. Silakan duduk kembali. Ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah. Namun sebelum kita menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah lebih lanjut, kita awali dengan tes dulu. Jadi kalian mengerjakannya. Oke, baik, sekarang kalian sudah bertes. Ibu minta, karena kita akan mempelajari lebih lanjut mekanisme peredaran darah. Ibu minta kalian untuk berdiri. Ya. Coba kalian pegang di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Rasakan? Sudah? Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Duduk kembali. Oke, baik. Apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang dada sebelah kiri? Siapa-siapa yang bisa menjawab? Bagaimana, Grace? Denyut jantung. Siapa lagi? Christine? Jantung yang berdetak. Nah, kalau begitu, mengapa sampai adanya denyutan atau mengapa sampai adanya detakan? Siapa yang bisa menjelaskan? Bagaimana, Christine? Jantung memompa darah. Siapa lagi? Gabriel? Lagi? Oke, tentunya karena jantung selalu berfungsi memompa darah. Sehingga begitu ketika kita memegang dada sebelah kiri, berarti terdapat denyutan jantung kita sedang berdetak. Nah, jika untuk itu kita akan membahas tentang tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini. Dari tujuan yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar peredaran darah, mengenali mekanisme peredaran darah kecil pada manusia dalam kelompok diskusi dengan tepat dan benar. Oke, tujuan yang kedua, Christine. Ya, yang ketiga, Abdul. Dengan melakukan pengamatan proses peredaran darah, studi ini langsung menyimpulkan peredaran darah pada manusia. Oke, baik. Itu tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, ulangi sekali lagi. Setelah pelajaran ini selesai, kalian mampu atau mengetahui bagaimana mekanisme peredaran darah kecil. Yang kedua,
bagi kalian harus mengetahui bagaimana mekanisme peredaran darah besar. Dan juga yang ketiga, mekanisme peredaran darah pada manusia secara keseluruhan. Kalian harus mengetahui itu setelah pelajaran selesai. Nah, di sini sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sudah lagi kelompok. Sebelum kalian mengerjakan tentang LKPD, perhatikan kita melihat yang pertama. Di gambar yang pertama ini adalah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Di gambarnya di sini kita melihat ada paru-paru, ada jantung, dan ada tubuh. Ini semua adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, berikutnya, gambar ini juga sama, yaitu gambar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, beda dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama tadi dia hanya secara keseluruhan, tetapi pada gambar ini, gambar yang kedua, gambar ini adalah yang menunjukkan bahwa setiap organ-organ tubuh ketika sistem peredaran darah itu bekerja, ini dijelaskan dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kemudian kalian bisa melihat percobaan yang dibuat oleh teman kalian nanti. Jika begitu, ibu minta 2 orang untuk melakukan percobaan dengan apa yang ada di dalam. Ini mereka melakukan percobaan mekanisme sistem peredaran darah. Jadi kalian bisa melihat ini, ya, ini, oke. Ya, jadi prosesnya di dalam tubuh seperti apa yang kalian lihat. Jadi di sini sudah. Ya. Bisa? Bisa kalian pahami? Ya. Oke. Tujuan dari teman-teman kalian dari melakukan percobaan supaya kalian lebih dalam sampai hanya karena lihat gambar yang ada. Lihat gambar yang ini dengan ini mungkin belum paham, sehingga untuk itu dari percobaan yang ada kalian bisa memahami, oh kira-kira ini yang begini mekanisme sistem peredaran darah. Nah, sekarang perhatikan LKPD kalian. Ibu akan menjelaskan pengisian LKPD. Perhatikan. Ya, yang pertama di situ ada kelompok, ada juga anggota kelompok. Secara kompetensi dasar, kalian bisa pelajari sendiri. Tujuan pembelajarannya sama persis dengan apa yang kita pelajari tadi. Sedangkan petunjuk pengerjaan itu pasal adanya cermat pada LKPD. Perhatikan dan cermati tiap-tiap kegiatan pada LKPD. Sedangkan yang lain kalian baca sendiri. Terus stimulus tadi Ibu sudah berikan di awal dari 2 gambar ini tadi dengan amati percobaan tentang mekanisme, amati gambar mekanisme percobaan tadi. Nah, setelah kalian mengamati gambar dan amati percobaan yang dilakukan oleh 2 teman kalian tadi, sekarang kalian mengidentifikasi. Identifikasi masalah ini adalah berdasarkan gambar dan juga percobaan tadi yang dilakukan. Peserta didik menyampaikan masalah berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Kalian tulis di kolom yang sudah tersedia. Nah, berikutnya setelah itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini simak video atau literatur yang kalian punya untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Masalah tadi itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian data yang diperoleh ditulis pada kolom yang sudah disediakan pada LKPD. Berikutnya ada pengolahan data. Dan pengolahan data di sini diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nah, mengenai data yang kalian punya, kemudian diskusikan. Setelah diskusikan baru isi pada kolom yang sudah disediakan.
Berikutnya, langkah berikutnya ada pembuktian. Di pembuktian ini, coba kalian periksa kembali apa yang sudah kalian kerjakan. Dilihat dari video dan literatur yang kalian punya. Nah, setelah itu presentasi hasil diskusi kalian di depan kelas. Langkah berikut, langkah yang keenam adalah generalisasi. Dari generalisasi di sini adalah tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari diskusi yang telah dilakukan selama kegiatan diskusi. Dan datanya ditulis pada kolom yang ada. Sehingga penjelasan KPD begitu saja. Waktu selanjutnya Ibu beri kesempatan 25 menit untuk kalian mengerjakan KPD. Oke, baik. Setelah kalian kan pasti otomatis sudah mengidentifikasi masalah yang ada. Dari masalah yang kalian miliki, nantikan video berikut untuk bisa menjawab masalah-masalah yang kamu Dengan saya Wetty bahas bab peredaran darah, yaitu materi tentang mekanisme peredaran darah. Oke, disimak baik-baik ya. Mekanisme peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah besar atau sistematik, yaitu dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Coba kalian perhatikan gambar ya. Mekanismenya, ventrikel berkontraksi, kantung tricus penidalis tertutup, kantung semilunar arteri paru-paru terbuka, darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke mata terbuka, darah kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta, darah kaya oksigen dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya karbon dioksida dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, ventrikel relaksasi kantung tricus penidalis terbuka, darah mengalir ke ventrikel kanan. Nah, kesimpulan dari peredaran darah besar dan kecil bisa kita tuliskan, yaitu peredaran darah besar itu mekanismenya dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil kebalikannya dimulai dari bilik kanan ke paru-paru dan kembali ke serambi kiri. Oke, demikian tadi materi tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan Oke, baik. Ibu minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya kesempatan pada pagi waktu tempat. Di sini saya sebagai moderator mengenalkan nama saya Koin Ceseko dan teman saya Noven sebagai pemateri utama dan Jaki sebagai pemateri bina. Setelah kami membaca NKPD yang telah diberikan, kelompok kami menemukan beberapa masalah
Untuk hubungan antara paru-paru dan darah kecil di sini pada paru-paru itu tentu kita tahu bahwa di dalamnya terjadi yang namanya pertukaran gas karena adanya sistem pernapasan. Jadi di dalam situ oksigen dan karbon dioksida akan saling bertukar. Oksigen akan dibawa ke dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali lewat proses pernapasan. Nah, bagaimana hubungannya dengan peredaran darah kecil? Ini karena peredaran darah kecil ini yang bertugas membawa darah yang menggunakan oksigen dari paru-paru tadi menuju ke jantung, lalu akan dipompa ke seluruh tubuh lewat peredaran darah besar. Sedangkan setelah oksigen tadi dipakai dalam proses dan akan ada sisa yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dari peredaran darah besar terlebih dahulu akan dibawa ke jantung, lalu peredaran darah kecil yang akan membawa darah tersebut atau memompa darah tersebut dari jantung menuju ke paru-paru. Dari setelahnya karbon dioksida lewat pembuluh darah arteri pulmoner ini. Di paru-paru nanti akan ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tadi. Lalu setelahnya oksigen akan dimasukkan ke dalam darah dan darah ini dari paru-paru akan dipompa ke jantung melalui pembuluh darah yang namanya vena pulmonalis. Lalu dari pembuluh darah ini akan masuk ke bagian jantung yang namanya hati, lalu ditransfer ke belakang dan setelahnya akan dipompa ke seluruh tubuh untuk melakukan peredaran darah yang baik itu jalan dari permasalahan pertama dan kemudian peredaran. Bagaimana ada sanggahan? Kalau ada sanggahan berdiri saja. Tadi bisa dikatakan bahwa melalui masuk kembali dari vena, kalau kita tidak. Fokus kembali dari vena, tapi di bawah kembali jantung dari vena. Vena apa? Yang membawa kembali darah dari jantung. Bagaimana kelompok 5? Puas dan jawaban? Ya, puas. Kembali ke moderator. Baik, sekian dari presentasi yang mengawal. Sekarang untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Ya, berikutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok, oh ya, kelompok 2. Ibu persilakan. Itu mengandung banyak protein dan juga zat-zat lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karenanya makanya sistem peredaran darah itu sangat penting untuk manusia. Lalu dalam sistem peredaran darah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Oke, kita masuk pada permasalahan yang kami jumpai. Untuk permasalahan yang kita jumpai yang pertama, dalam peredaran darah kecil, mengapa darah bisa beredar dari paru-paru ke jantung? Apa yang dibawa dan bagaimana bisa peredaran darah kecil sesungguhnya? Jadi kenapa yang kedua mengenai yang pertama jadi buku itu adalah bukan mengapa yang peredaran Oke, dalam sistem peredaran darah besar, di sini terjadi yang namanya pengumpahan darah pada jantung. Itu terjadi pada awalnya itu terjadi pada bilik kiri. Jadi pada bilik kiri yaitu darah mulai menumpah melalui vena aorta itu menuju ke seluruh tubuh. Nah di sini darah yang dipompa itu mengandung banyak sekali oksigen atau O2. Nah di sini dia akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan akan menyerap yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, oleh karena itu nanti akan dibawa lagi kembali ke dalam jantung dan terjadi yang namanya sistem peredaran darah. untuk pembahasan ketiga, jelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Rumusan ini akan menjawab. Baik, seperti yang kita ketahui, mekanisme peredaran darah itu ada dua, peredaran darah besar dan Oke, baik. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Baik.
mekanisme peredaran darah. Kita akan langsung masuk dalam masalah ini. Masalah yang pertama, bagaimana proses peredaran darah kecil dapat terjadi dalam tubuh manusia. Untuk masalah ini saya akan menjelaskan. Terus bagaimana proses peredaran darah kecil dapat terjadi dalam tubuh manusia. Sistem peredaran kecil dalam tubuh manusia ini membawa darah yang mengandung CO2 atau dioksida. Nah, darah yang mengandung CO2 atau dioksida itu merupakan sistem metabolisme yang tertutup. Peredaran darah besar dapat terjadi dalam tubuh manusia. Peredaran darah besar atau sistematis dimulai dari jantung, tepatnya di jari-jari, di mana sel darah yang mengandung oksigen dan nutrisi akan dipompa oleh jari-jari melalui pembuluh nadi atau pembuluh aorta, dan setelah dipompa akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen di seluruh tubuh manusia. Nah, setelah menyalurkan yaitu pada saat suhu tubuh meningkat, pembuluh darah yang kulit akan melebar untuk meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit. Nah, selanjutnya saat suhu tubuh turun, pembuluh darah yang kulit akan menyusut untuk membatasi aliran darah ke permukaan kulit. Sekian kita akan bantu dengan Oke, baik. Saudara Putri itu sendiri ada di dalam pembuluh darah, tetapi karena tadi dia itu tidak menangkap apa, dia itu hanya terus berputar di seluruh tubuh. Nanti dia itu kalau misalnya dia ke pembuluh darah yang di paru-paru, dia itu tidak masuk ke paru-parunya. Jadi si saudara Putri ini juga dia memang fungsinya itu betul-betul untuk antibodi dia menangkap penyakit. Dia karena dia tidak membawa apa, tapi dia tetap ada di dalam pembuluh darah. Supaya dia bisa membantu menangkap penyakit di seluruh bagian organ. Kan organ itu ada pembuluh darah, semua organ kan ada pembuluh darah. Jadi tentu saja semua organ juga bisa mengalami penyakit. Jadi darah itu juga ada di semua organ. Di dalam pembuluh darah khususnya untuk menangkap. Tambahan sedikit, seperti yang Novel sudah jelaskan bahwa darah putih ini berbeda dengan darah merah. Yang darah merah itu kan membawa nutrisi. Nah, terus dia juga membawa sistem metabolisme itu, makanya dia itu ada sistem peredaran besar untuk menangkap nutrisi dan sistem peredaran kecil untuk membuang sisa nutrisi. Misalkan diabetes adalah kemampuan untuk menembus keluar poli-poli membran kapiler menuju ke dalam. Oke, baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat bagus. Waktu selanjutnya Ibu akan sedikit memberikan penjelasan mengenai mekanisme sistem peredaran darah. Dari paru-paru, mengapa darah itu bisa kembali beredar sampai masuk ke jantung? Karena otomatis oksigen yang ada di paru-paru dia tingkatnya tinggi. Oksigen yang ada di paru-paru itu dia meningkat jika dia mampu berdifusi masuk vena ini, kemudian kembali ke jantung. Bisa dipahami? Bisa mengerti semuanya? Oke, baik. Waktu selanjutnya kalian kerja kembali ke tempat masing-masing lagi. Itu bukunya ya. Oke, baik. Proses sudah selesai. Ibu minta kira-kira siapa yang bisa berkesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi. Siapa yang bisa berkesimpulan? Lagi? Oke. Menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dari materi sistem peredaran darah adalah sistem peredaran darah ini merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Proses ini sangat vital karena proses inilah di mana oksigen itu dialirkan ke seluruh tubuh. Oksigen sangat dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh. Nah, tanpa adanya sistem peredaran darah maka oksigen tidak dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan juga tanpa adanya sistem peredaran darah maka karbon dioksida dalam tubuh akan menumpuk dan akan berakibat fatal kepada
tubuh seseorang. Untuk itu sistem peredaran darah merupakan sistem sirkulasi yang sangat vital dan dibutuhkan oleh tubuh. Oke, tepuk tangan untuk. Ya, siapa lagi? Noem. Kesimpulan yang dapat dari kalian dari ini itu peredaran darah ini terjadi terus-menerus di seluruh manusia karena ada juga pekerjaan dari jantung yang terus-menerus memompa darah dari jantung sendiri menuju ke seluruh tubuh. Dari oksigen dalam ini akan dipakai selanjutnya kita dari metabolisme berupa manusia akan dibawa dari tubuh menuju ke jantung dan akan dibawa ke paru-paru kemudian dibawa. Oke, tepuk tangan untuk karena kita sudah berakhir, Ibu minta satu orang untuk merefleksi kembali dari kegiatan kita dengan penggunaan alat, dengan apa yang Ibu buat hari ini, kita merefleksi kembali kira-kira bagaimana kita ke depannya terus seperti ini atau bagaimana. Dari siapa? Ini? Oke. Harapnya saudara rekan pembelajaran dan juga mekanisme pembelajaran hari ini mulai dari cara belajar dan berdiskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikan, dilengkapi dengan alat peraga dan juga materi-materi yang dimasukkan dalam bentuk gambar. Bagi saya itu sudah sangat baik karena membantu kami untuk lebih memahami proses pembelajaran atau materi yang diajarkan, dan saya harapkan sistem pembelajaran seperti ini terus dipertahankan ke depannya sehingga kami lebih memahami apa yang diajarkan dan juga lebih terbantu kami sudah dilengkapi dengan gambar dan juga sudah pembelajaran. Oke, kita beri tepuk tangan. Ada lagi? Ada? Oke, baik. Jadi mulai diambil dari pembelajaran yang telah kita lalui dari awal hingga saat ini hampir berakhir. Jadi kita bisa lihat bahwa pembelajaran ini sangat efektif, di mana kita mengusulkan untuk dengan adanya proses diskusi di mana teman-teman dapat berbagi setiap pemikiran, jadi tidak hanya datang dari satu orang saja, namun berbagai belah pihak. Dan juga di sini kita lihat bahwa ada yang namanya media praktek. Nah, kalau proses pembelajaran ini kita ketahui bahwa itu terjadi dalam tubuh dan tidak dapat kita lihat secara langsung. Jadi dengan media praktek ini juga akan sangat membantu untuk kita dalam memahami materi ini, dan juga pada proses pembelajaran dengan menggunakan media elektronik yaitu proyektor. Dan ya, mengenai dengan zaman yang telah kita dapati yaitu dengan menggunakan media elektronik itu juga dapat sangat simpel dan juga membantu untuk belajar. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kali ini. Untuk tugas selanjutnya, kalian mencari kira-kira bagaimana pengaruh jika mekanisme sistem peredaran darah di dalam tubuh kita itu terganggu. Sehingga kalian itu sebagai tugas, kalian cari di rumah, pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali. Oke, kalau begitu, satu orang pimpin kita adalah doa. Teman-teman dan ibu guru, kita pada hari ini kita melakukan dan melakukan bersyukur atas pembelajaran kami dengan itu tulis dan guys supaya kami dipersiuskan ke amin. Oke, sekian untuk hari ini. Siap.